Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki keanekaragaman baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Dengan adanya keanekaragaman tersebut, masyarakat di Kota Palembang harus terus melakukan perubahan dan perbaikan. Salah satu caranya adalah kegiatan yang bisa dilaksanakan sejak dini, yaitu kegiatan Jam ke-0 yang dilaksanakan oleh siswa SD, SMP, dan SMA. Apa itu kegiatan Jam ke-0? Kegiatan ini merupakan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholat duha sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kali ini di Jalan-Jalan Islami kita akan mencari tahu seperti apa pelaksanaan dari kegiatan Jam ke-0 ini. Ikuti saya. Menyusuri Sungai Bengkinang dan bisa kita melihat di sini pemandangannya sangat indah dan kita akan menghampiri SD 173 dan kita akan melihat seperti apa kegiatan Jam ke-0 ini di sana. Kita sudah sampai di SD 173 yang ada di pinggiran Selat Kunai yang ada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan kita akan melihat seperti apa kegiatan Jam ke-0 ini di sini. Jalan-jalan Islami kali ini akan menggambarkan serta mendeskripsikan kebijakan Jam ke-0 dalam memberikan solusi dalam perspektif Islam dan menanggapi berbagai macam integritas dan etika pergaulan remaja. Kini dengan adanya penerapan Jam ke-0 yang mengharuskan murid sekolah masuk dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ini, datang ke sekolah lebih pagi dan melantunkan ayat suci Al-Quran dan menunaikan sholat duha sebelum proses belajar dimulai. Mendapat sambutan yang positif dari kalangan orang tua murid karena memberikan dampak positif di kalangan murid-murid sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, maupun sekolah menengah tingkat kejuruan. Siswa sudah
menjalankan kegiatan jam ke-0 berupa pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi siswa di sini menggunakan seragam busana muslim, bukan seragam merah putih ataupun pramuka seperti biasa. Diharapkan kegiatan keagamaan jam ke-0 ini untuk membentuk karakter anak didik agar memiliki intak dan intek yang baik. Selain itu juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan dari setiap pelajar. Karena itu, para siswa nantinya akan datang ke sekolah lebih awal untuk melakukan sholat duha berjamaah serta berzikir sebelum memulai pelajaran. Semua itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Nah, pemirsa, sepertinya siswa sudah masuk ke sekolah kembali dan mereka akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dan kegiatan jam ke-0 di sini sudah berakhir, tetapi perjalanan kita tidak akan berakhir sampai di sini. Kita akan melanjutkan selanjutnya ke SMP dan SMA karena kegiatan jam ke-0 ini dilaksanakan oleh seluruh siswa SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Palembang. Pemirsa, masih di jalan-jalan Islami, tadi kita sudah mengunjungi beberapa sekolah dasar yang ada di Kota Palembang, dan saat ini kita akan melanjutkan kembali mencari tahu seperti apa kegiatan jam ke-0 yang ada di sekolah menengah pertama lainnya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu, saya sudah keliling ini Bu melihat kegiatan jam ke-0 di beberapa sekolah dasar di Palembang. Nah, sekarang saya mau berkunjung ini Bu ke SMP 8, mau melihat gimana kegiatan jam ke-0 di sini. Boleh Mbak. Boleh ya Bu ya? Yuk, kita Ayo. masuk ya. Ayo Ibu. Lurus. Jam ke-0 adalah istilah yang diberikan untuk kegiatan wajib yang diselenggarakan oleh sekolah sebelum jam pelajaran pertama dimulai, yaitu pukul 7 pagi. Jam ke-0 diisi dengan kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran berupa surat-surat pendek selama lebih kurang 20 menit setiap hari. Terasa begitu banyak manfaat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai aktivitas mengawali hari sebelum melakukan kegiatan rutin. Antara lain untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki disiplin, iman, dan takwa yang baik, pembekalan serta penerapan ajaran agama yang lebih kepada generasi mendatang, khususnya pada peserta didik sehingga menjadi pribadi yang unggul.
Remaja, agama, dan bangsa pada hakikatnya memiliki hubungan yang sepadan. Remaja bisa juga disebut dengan pemuda. Pemuda ialah manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna keadaannya. Selain diberi bentuk atau rupa yang sempurna, ia masih juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Dengan dibekali kemampuan akal inilah, manusia menciptakan berbagai macam peralatan hidup, pengetahuan, membentuk masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan, dan bahkan menciptakan kerusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kepada kita sebagai manusia dengan berbagai macam taklif. Dalam hal ini, Allah juga telah menyediakan tantangan sebagai stimulan kehidupan yang untuk merangsang munculnya semangat perubahan, sekaligus nurani kepahlawanan dalam diri manusia. Pemuda maupun pemudi Islam akan selalu berjuang untuk menjadikan tantangan sebagai motivasi demi kesejahteraan umat manusia. Untuk membangun bangsa menuju kepada kemajuan dan kejayaan, tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik, tetapi ada yang lebih penting untuk dibangun, yaitu pembangunan kristal nilai dan rasa yang terdapat pada moral anak bangsa. Maka tugas penting daripada orang tua maupun guru di sekolah yaitu menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada anak-anaknya. Dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia, remaja atau pemuda telah ikut andil dalam menciptakan sebuah cita-cita bangsa, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pak, gimana ini Pak? Tadi kita sudah SMA Bapak sudah melihat kegiatan jam K0 di sana. Nah, sekarang kita di SMA 3 ini kegiatan jam K0 seperti apa Pak yang dilaksanakan siswa di sini? Ya, sebagaimana biasa setiap pagi anak-anak itu membaca ayat pendek, setelah itu baru masuk ke kelas. Baik, baik. Langsung aja kita lihat ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Ayo Pak. Para pemuda ibarat ruh dalam setiap tubuh komunitas atau kelompok.
baik itu dalam lingkup kecil ataupun luas seperti sebuah negara. Mereka merupakan motor penggerak akan sebuah kemajuan bangsa, makanya tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa sebuah negara akan menjadi kuat eksistensinya ketika para pemudanya mampu tampil aktif dan dinamis di tengah masyarakat. Masa remaja merupakan masa yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, disinilah mental remaja itu akan benar-benar diuji. Berbagai fenomena yang syarat akan jawaban dan persoalan yang menuntut sebuah solusi akan terus senantiasa mengiringinya. Tongkat estafet pembangunan karakter bangsa dan negara ini akan terus berganti dari masa ke masa, seiring dengan pergantian generasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sosok generasi yang tangguh dan ulet untuk mengemban amanah besar ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda dengan segala kelebihan dan keistimewaannya sangat diharapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional menuju bangsa yang bermartabat dan berdaulat secara utuh. Tentunya pemuda yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mempunyai jiwa nasionalisme, patriotisme, serta didukung dengan komitmen moral yang kokoh. Okay, my friend, before we study, let us pray to the God. We start to pray Al-Fatihah. Pemirsa, dalam jalan-jalan Islami kali ini, kita sudah melihat pelaksanaan dari jam ke-0 yang dilaksanakan oleh siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di Kota Palembang. Diharapkan bahwa siswa bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya Nurul Puspanegara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.